Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, udah lama saya nggak rekaman ya, jadi mungkin agak kagok-kagok gimana gitu. Nah, jadi kali ini kita akan ngebahas untuk bikin web gratisan teman-teman. Nah, apa aja yang akan kita bahas ya? Yang pertama kita coba bedah dulu apa tujuan dari eh, pembelajaran kita ya teman-teman. Jadi seenggaknya ada dua ya. Yang pertama tujuannya adalah teman-teman bisa bikin website sederhana ya. Sederhana ini maksudnya enggak yang kompleks seperti WordPress dan mungkin eh, menggunakan coding gitu ya. Jadi ini website sederhana yang cuma fiturnya juga seadanya, tapi menurut saya lumayan powerful buat pemula teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman bisa punya website dengan domain sendiri, tapi yang murah ya tentunya. Jadi teman-teman nggak perlu sewa hosting, tapi tetap bisa gunain domain teman-teman sendiri seperti itu. Jadi brandingnya lebih kerasa gitu teman-teman. Nah, ini untuk capaian pembelajarannya teman-teman. Jadi untuk platformnya ya, kemudian yang kedua adalah platform. Platformnya kita gunain Google Site teman-teman. Walaupun sebenarnya juga ada Tribelio Pack ya. Teman-teman bisa coba cek atau coba-coba sendiri ya. Nah, tapi saya juga belum coba Tribelio Pack ini. Tapi menurut teman-teman dari yang pernah nyoba Tribelio Pack ini cukup cukup mudah dan cukup powerful teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa coba aja ya gitu. Oke, ini saya sebentar. Oke. Jadi di sini kita akan bikinnya menggunakan Google Site aja teman-teman. Jadi alamatnya adalah sites.google.com gitu. Oke. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa untuk Google Site sendiri ya? Di sini kita bahasnya Google Site teman-teman. Jadi kekurangannya dulu ya teman-teman. Kekurangannya ini tidak fleksibel seperti eh, WordPress ya. Kalau biasanya saya menggunakan WordPress untuk bikin website. Nah, kalau di Google Site ini kita nggak seberapa bisa membuat fitur-fitur yang terlalu lengkap gitu. Nah, jadi fiturnya juga terbatas seperti yang saya jelaskan di bagian 3 ya, yang tertulis di bagian 3 untuk fiturnya terbatas kemudian tidak fleksibel. Kemudian untuk website dari gratisan ini nggak saya sarankan untuk diiklankan teman-teman. Kenapa? Karena saya nggak tahu kualitas kecepatannya seperti apa, kemudian bisa menampung berapa banyak pengunjung gitu ya. Saya belum belum pernah coba buat beriklan dan saya nggak sarankan. Tapi kalau teman-teman mau nyoba, silahkan. Kemudian untuk pixelnya juga cukup rumit teman-teman. Jadi pemasangan pixelnya itu menggunakan coding gitu, bukan coding sih. Jadi dari Facebooknya menyediakan seperti kode-kodenya, kemudian kita masukkan ke bagian Google Site-nya. Tapi saya nggak akan praktek itu karena saya nggak menyarankan untuk iklan, teman-teman. Kalau teman-teman mau iklan, sebaiknya teman-teman menggunakan yang berbayar gitu. Nah, terus kenapa Mas kok bikin website yang nggak bisa diiklankan? Ya, tujuannya buat bantu teman-teman yang dananya terbatas, tapi pengen punya website gitu. Jadi dengan Google Site ini teman-teman bisa punya website yang dengan domain sendiri, tapi dananya itu cuma sekitar 12.000 atau kurang dari 20.000 gitulah. Itu untuk per tahunnya, untuk beli domain aja gitu. Dan nanti kita praktekkan juga ya teman-teman. Kemudian di sini ada kelebihannya ya. Kelebihannya dari website gratisan ini ya gratis tentunya ya, gratis. Kemudian mudah ya, mudah digunakan. Jadi tinggal drag and drop aja gitu. Kemudian cocok untuk pemula. Kenapa cocok? Karena ya mudah tadi gitu, mudah dan gratis. Jadi cocok untuk pemula seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada disclaimer di sini ya teman-teman. Nah, ada beberapa disclaimer. Yang pertama, di sini kita hanya akan memperkenalkan fitur-fitur, kemudian langsung praktik gitu. Dan untuk bagaimana bentuk websitenya, kemudian nanti website teman-teman seperti apa, itu silahkan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, kemudian juga disesuaikan dengan sekreatif teman-teman gitu. Jadi yang saya praktekkan ini hanya dasar-dasarnya, cara menggunakan websitenya, kemudian cara membuat websitenya, cara menggunakan fitur-fiturnya, cara mengubah domainnya, hanya seperti itu teman-teman.
Nah, oke, yang kedua ya, disclaimer yang kedua di sini ada, kalau teman-teman mau custom domain atau gantiin nama menjadi misal ragilputraditama.com atau ragilputraditama.id dengan branding teman-teman sendiri, itu teman-teman harus beli domainnya ya teman-teman. Untuk apa itu domain dan hosting ya, apa itu domain teman-teman bisa cek di video yang website, sudah saya jelaskan ya domain itu apa. Kemudian untuk domainnya ini saya sarankan teman-teman beli yang murah aja dulu gitu. Karena kenapa? Ya karena untuk ya, kita kan gunain website gratisan ya teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman beli domain yang harganya seratusan ribu, itu ya agak sayang aja gitu menurut saya. Mending mending beli yang beli hosting aja daripada beli domain yang terlalu mahal gitu. Nah, jadi kita akan gunain domain yang harganya paling murah gitu teman-teman. Mungkin 14 sampai 20 ribuan lah paling mentok. Oke. Kemudian yang ketiga teman-teman, ini yang sudah saya tuliskan ya di sini di kekurangan ya, tidak disarankan untuk beriklan. Jadi yang ketiga disclaimer-nya tidak disarankan untuk beriklan. Walaupun sebenarnya bisa, tapi saya nggak akan menyarankan untuk diiklankan gitu teman-teman. Oke. Kemudian apa aja yang website seperti apa yang kita buat ya teman-teman? Jadi di sini nanti kita akan praktiknya itu untuk membuat yang pertama biolink teman-teman. Kalau teman-teman lihat di Instagram seperti mungkin Linktree atau mungkin Desti.pack kalau nggak salah. Kemudian mungkin ada bioling-bioling yang lain gitu. Nah itu kita akan coba menggunakan Google Site teman-teman. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan bikin landing page teman-teman. Landing page sederhana yang semoga juga bisa membantu teman-teman dalam mengkonversi pengunjung menjadi pembeli. Kemudian yang terakhir ya, kita akan membahas menggunakan cara mengganti domainnya ya, cara custom domain gitu teman-teman. Nah mungkin itu aja untuk pengantar dari apa aja yang akan kita bahas ya teman-teman. Bukan apa aja yang kita bahas, tapi pengantar dari pembuatan website gratis ya teman-teman. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Nanti kita akan langsung praktek membuat bioling terlebih dahulu, kemudian selanjutnya membuat landing page. Mungkin dibalik lah ya teman-teman. Jadi kita nanti akan membuat landing page dulu, kemudian bioling, kemudian baru custom domain teman-teman. Begitu. Ini saya balik. Oke, seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui grup. Kemudian silahkan ditunggu responnya ya teman-teman. Nah mungkin itu saja. Apabila semoga video ini bisa membantu teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mudah dipahami ya teman-teman.